Shalom saudara sumbu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini yang terambil di dalam Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hidup ini tidak pernah benar-benar ringan. Ada beban yang terlihat, masalah ekonomi, sakit penyakit, pekerjaan yang berat. Ada juga beban yang tersembunyi, kecemasan, rasa bersalah, pergumulan iman, luka batin. Paulus mengingatkan jemaat Galatia bahwa kehidupan orang percaya bukanlah perjalanan solo, melainkan perjalanan bersama. Kita dipanggil untuk saling menolong memikul beban, bukan saling menambah beban. Menolong di sini bukan sekedar memberi bantuan materi, tetapi hadir secara utuh dalam kehidupan sesama. Kadang orang tidak butuh ceramah panjang, mereka hanya butuh didengar. Kadang mereka tidak butuh solusi cepat, mereka hanya butuh tahu bahwa mereka tidak sendirian. Ketika kita mau berhenti sejenak untuk peduli, kita sedang mempraktikkan kasih yang nyata. Paulus menyebut tindakan ini sebagai cara memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus adalah kasih. Yesus sendiri menunjukkan teladan tertinggi ketika ia memikul beban dosa manusia di kayu salib. Ia tidak hanya berkata ia mengasihi, ia membuktikannya dengan pengorbanan. Maka setiap kali kita menolong orang lain dengan tulus, kita sedang mencerminkan hati Kristus. Menariknya, ayat ini juga mengingatkan bahwa setiap orang punya beban. Jadi, kita tidak dipanggil untuk merasa lebih kuat atau lebih rohani dari orang lain, tetapi untuk berjalan berdampingan. Hari ini kita menolong, besok mungkin kita yang ditolong. Dalam komunitas yang sehat, tidak ada rasa malu untuk membutuhkan pertolongan, dan tidak ada rasa sombong saat kita menolong. Kata beban dalam ayat ini berasal dari kata Yunani bare, yang menunjukkan pada sesuatu yang berat, menekan, dan sulit ditanggung sendirian. Ini bisa berupa beban moral, yaitu jatuh dalam dosa. Beban emosional, yaitu duka cita atau stres, maupun beban hidup yang menghimpit. Paulus menulis ini dalam konteks jemaat, artinya ketika ada saudara seiman yang sedang jatuh atau lemah, yang lain tidak boleh menghakimi atau menjauh, melainkan mendekat untuk menolong, memulihkan. Menariknya beberapa ayat setelahnya, Galatia 6 ayat 5, Paulus juga berkata bahwa tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Di situ dipakai kata Yunani berbeda, portion, yang berarti tanggung jawab pribadi. Jadi Alkitab mengajarkan keseimbangan. Ada bagian hidup yang memang menjadi tanggung jawab kita sendiri, tetapi ada beban-beban tertentu yang terlalu berat juga dipikul sendirian. Disitulah komunitas orang percaya hadir. Beban juga bisa berbentuk pergumulan rohani. Ada orang yang sedang lemah imannya, merasa jauh dari Tuhan, atau bergumul dengan rasa bersalah karena kegagalan masa lalu. Dalam kondisi seperti ini, seseorang sering merasa tidak layak datang kepada Tuhan maupun kepada sesama. Disinilah peran komunitas sangat penting, menguatkan, mendoakan, dan mengingatkan bahwa kasih karunia Tuhan masih tersedia. Saudara sumbu yang saya kasihi, selain itu, beban seringkali bersifat tersembunyi.
Tidak semua orang yang tersenyum sedang baik-baik saja. Ada luka batin, tekanan keluarga, masalah rumah tangga, atau ketakutan tentang masa depan yang tidak terlihat dari luar. Karena itu, menanggung beban orang lain menuntut kepekaan dan empati, bukan sekadar reaksi terhadap apa yang tampak di permukaan. Beban juga bisa menjadi ujian ketekunan hidup. Tekanan pekerjaan, tanggung jawab pelayanan, atau pergumulan ekonomi dapat membuat seseorang lelah secara fisik dan mental. Ketika beban hidup terus-menerus tanpa jeda, seseorang bisa kehilangan sukacita dan harapan. Kehadiran saudara seiman yang mau membantu secara praktis maupun emosional dapat menjadi alat Tuhan untuk memulihkan kekuatan yang hampir habis. Saling menolong berarti mengambil inisiatif, bukan menunggu diminta. Banyak orang sulit mengungkapkan pergumulannya, karena itu orang percaya dipanggil untuk peka melihat kebutuhan di sekitarnya. Sapaan sederhana, pesan singkat, atau kunjungan kecil bisa menjadi tanda bahwa seseorang diperhatikan dan dikasihi. Saling menolong juga menuntut kerendahan hati. Kadang kita lebih mudah menolong daripada ditolong. Namun, bagian dari kehidupan tubuh Kristus adalah bersedia menerima pertolongan saat kita lemah. Kerendahan hati membuka jalan bagi kasih Tuhan bekerja melalui sesama. Saling menolong menciptakan kesatuan dalam tubuh Kristus. Ketika jemaat saling peduli, tidak ada yang merasa sendirian. Hubungan menjadi lebih hangat, iman dikuatkan, dan kesaksian gereja menjadi nyata. Dunia dapat melihat kasih Kristus bukan hanya lewat kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata umatnya. Renungan ini mengajak kita bertanya, beban siapa yang bisa kita ringankan hari ini? Mungkin dengan doa, perhatian, waktu, tenaga, atau bantuan nyata. Tindakan kecil yang dilakukan dengan kasih bisa menjadi jawaban Tuhan bagi pergumulan seseorang. Karena ketika kita saling menolong, kita tidak hanya meringankan beban manusia, kita sedang hidup sesuai dengan hati Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.